Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Belajar Arsitektur. Ya, kali ini kita sedang berada di salah satu proyek rumah tinggal di Yogyakarta. Ini desain dari kami. Sekarang kondisinya sedang proses konstruksi sekitar 75% menuju finish, sehingga masih ada beberapa yang perlu dibenahin lagi sampai di tahap finishing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas tentang tips rumah sejuk tanpa AC. Sebentar. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin bisa di-subscribe dulu. Yang belum subscribe channel YouTube kita, bisa diklik di bawah. Kemudian dinyalakan loncengnya biar dapat update-updatean video terbaru nih. Nah, poin yang pertama adalah penggunaan secondary skin. Apa itu secondary skin? Jadi gini, paparan sinar matahari yang langsung mengenai ke dinding rumah itu biasanya kalau di tempat kita yang tropis ya akan cukup dominan kena panas. Jadi sepanjang tahun itu bakal dapat panas yang cukup sebenarnya, sehingga itu justru kadang-kadang menjadi kendala di kita ketika itu tidak bisa diatasi dengan baik seperti itu. Nah, panas yang menempel kepada dinding bangunan langsung, dan ketika di dalam dinding itu adalah ruang aktivitas kita, itulah yang biasanya cukup mengganggu karena radiasi panas itu cukup terasa ketika kegiatan kita itu dekat dengan dinding yang terkena paparan matahari secara langsung. Bagaimana caranya? Kita gunakan secondary skin tadi. Secondary skin adalah layer kedua yang berada di sisi terluar bangunan yang fungsinya untuk memberikan bayang-bayang terhadap dinding bangunan sehingga dinding utama itu tidak terkena paparan secara langsung. Nah, dengan demikian dari secondary skin ke dinding bangunan, area dinding bangunan ini akan terkena bayang sehingga dia menjadi lebih dingin. Selain itu, panas yang mengenai secondary skin dari jarak secondary skin ke bangunan tadi ada rongga udara yang membuat udara bisa mengalirkan panas yang terperangkap di situ sehingga panas tidak secara langsung masuk ke dalam bangunan. Seperti itu. Poin yang kedua berkaitan dengan bukaan. Seperti yang teman-teman lihat, kebetulan pada kasus desain kita kali ini cukup banyak sekali bukaan. Ada bukaan cahaya, kemudian ini juga area di depan saya ini adalah void. Di bangunan ini saya sedang berada di lantai 2. Di depan saya ini ada void yang menerus ke lantai 1. Yang mengakibatkan udara itu bisa mengalir secara bebas dari bawah ke atas sehingga tidak terhalang dan terperangkap di dalam satu ruangan saja. Selain itu, cahaya juga bisa masuk secara optimal. Jadi terang ruang itu siang-siang nggak perlu pakai lampu gitu. Dan karena udaranya lancar tadi, jadi kita juga nggak butuh pakai AC gitu. Nah, posisi bukaan tadi menjadi sangat penting nih dalam kita mengelaborasi desainnya. Karena coba bayangkan, bukaan sebesar ini ketika dia langsung terpapar oleh cahaya matahari, memang dia akan memberi cahaya yang cukup, tetapi juga akan memberikan panas yang berlebih ke dalam ruang sehingga akan kurang efisien. Nah, oleh karena itu, posisi bukaan juga harus kita cermati lokasinya sehingga dia bisa berfungsi secara optimal tetapi tidak memberikan gangguan dari aspek yang lain seperti itu. Nah, yang penting juga adalah walaupun kita memberi bukaan, titik-titik bukaan itu harus sebisa mungkin optimal juga. Karena yang kita tekankan adalah prinsip cross ventilation. Jadi walaupun banyak bukaan, tetapi kalau posisi bukaannya tidak optimal, akan kurang maksimal nanti sirkulasi udara yang ada di dalam. Sehingga prinsip cross ventilation itu menjadi pilihan yang tepat. Sehingga udara masuk dari satu sisi dan bisa keluar di sisi lain dengan lancar seperti itu. Ada banyak sekali jenis bukaan yang sekarang sudah sering digunakan di berbagai desain. Ada pivot, kemudian swing, sliding, folding. Nah, itu ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau contohnya nih ya, misalnya ruang-ruang kita sempit, misalnya selasar seperti ini. Ketika kita memberi bukaan swing atau pivot, itu akan mengganggu jalur sirkulasi. Sehingga yang paling tepat kemungkinan misalnya kita menggunakan sliding. Jadi dia bisa tetap terbuka tetapi tidak mengganggu sirkulasi atau kepentingan ruangan yang ada di sebelahnya. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah mencoba untuk menghadirkan
ruang terbuka hijau di dalam bangunan. Kenapa ini penting? Jadi kadang-kadang seperti ini ya, ketika kita mempunyai site yang memanjang, dari anggaplah kita punya site yang lebarnya mungkin hanya 6 tapi panjangnya sekitaran 20. Karena site tersebut memanjang, hampir bisa dipastikan bahwa area tengah itu adalah area yang paling gelap dan mungkin paling lembab, sumpek mungkin di dalam situ karena dia tidak langsung tersentuh dengan udara luar yang ada di bagian depan maupun di bagian belakang. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Di area tengah biasanya kita berikan ruang terbuka hijau, mini inner court gitu, sehingga dengan hadirnya ruang tersebut bisa membantu melancarkan sirkulasi udara. Jadi udara yang bergerak itu tidak terlalu panjang dari depan harus ke belakang, tetapi di tengah dia bisa flow ke atas, mengalir, membuang udara panas itu ke bagian atas, seperti itu. Jadi fungsi inner court ini sangat penting. Jadi dalam nanti kita melayout tata ruangnya, elemen-elemen seperti itu bisa menjadi opsi yang bisa kita terapkan, seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah pemilihan warna. Pada umumnya, warna ini hanya menjadi sebagai aksentual yang memperkuat kesan di dalam ruang, tetapi secara thermal ini juga berpengaruh teman-teman, baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap warna itu memiliki yang namanya koefisien emisivitas. Jadi itu adalah kemampuan setiap warna untuk merefleksikan cahaya yang diterima kembali keluar, sehingga pemilihan itu akan menjadi sangat berpengaruh nantinya. Warna hitam misalnya, dia akan menyerap panas, hampir keseluruhan panas yang diterima, sehingga membuat ruangan yang ada di dalam juga menjadi lebih panas. Ketika kita memilih warna yang lebih cerah di eksterior, itu akan mengurangi kemungkinan tersebut, karena cahaya yang diterima dengan warna cerah akan dipantulkan kembali. Seperti itu. Jadi pentingnya kita memilih warna adalah untuk pertimbangan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tunggu kami di karya selanjutnya. Sampai jumpa.